Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Bunda doakan semoga baik-baik semua ya. Dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui gaya dan iringan alat musik ritmis. Yang kedua, mengetahui manfaat sumber daya alam dan potensi sumber daya alam daerah. 3. Mengetahui pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak soleh, hari ini kita belajar tematik bersama Bunda Ade. Kita akan belajar tematik 4I subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama ada menyanyi dengan gaya dan iringan alat musik ritmis. Nah, anak soleh ada yang tahu apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, melainkan hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Contohnya ada drum, marakas, simbal, tamborin, timpani, triangle, konga, kastanyet, rebana, tifa, dan gendang. Nah, anak soleh, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Tik-Tik Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud. 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok daun dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok daun dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, anak soleh, lagu ini bisa kita nyanyikan dengan alat musik ritmis tadi, misalnya menggunakan gendang, rebana, tipa, dan lain-lain. Yang kedua, manfaat sumber daya alam dan potensi sumber daya alam daerah. Oke anak soleh, sebagai sumber daya alam, contohnya air memiliki ribuan manfaat dalam kehidupan kita. Selain air, ada begitu banyak sumber daya alam yang juga memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Berikut ini manfaat dari sumber daya alam yaitu A. Ada hewan ternak, unggas, dan ikan. Dapat kita manfaatkan dagingnya sebagai sumber lauk pauk anak soleh. Kuda dapat kita manfaatkan tenaganya sebagai penarik delman. Yang B, ada tumbuhan seperti padi, jagung, dan sagu. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan anak soleh. Sementara kayu dari pepohonan di hutan dapat dimanfaatkan menjadi kertas dan berbagai perabot rumah tangga. Yang C, ada tanah,
Tanah dapat digunakan untuk lahan pertanian anak soleh. Misalnya menanam jagung, menanam sayuran, menanam cabai, kubis, dan lain-lain. Peternakan misalnya kita menternak ayam, bebek, kambing, dan lain-lain. Pertambangan dan permukiman penduduk. Yang D, barang-barang tambang antara lain misalnya ada minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Dan ada bauksit yang digunakan sebagai bahan baku aluminium, serta besi yang banyak digunakan untuk membuat kerangka bangunan dan peralatan rumah tangga. Nah, yang ketiga, anak soleh, ada pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Anak soleh sudah tahu ya, apa itu arti dari kewajiban dan hak. Nah, di sini sebagai warga negara Indonesia, kita berhak memanfaatkan sumber daya alam dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi bersamaan dengan itu, kita memiliki tanggung jawab anak soleh untuk melestarikan sumber daya alam. Contohnya, kewajiban yang dapat kita lakukan adalah kerja bakti melestarikan kekayaan alam. Nah, dengan kerja bakti memungkinkan pekerjaan yang berat terselesaikan secara singkat, cepat, dan maksimal. Kerja bakti memberikan kesempatan kepada semua orang tanpa terkecuali untuk bekerja sama dan menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan terhadap sesama. Oke, anak soleh. Anak soleh bisa lihat salah satu aksi contoh kerja bakti di buku paketnya, paket tematik ya, halaman 59 yang bagian atas yang ada kotak warna kuning yang judulnya Kembalikan Kesuburan Tanah dengan Reboisasi. Nah, di sana anak soleh bisa baca dan pahami ya apa maksud dari cerita tersebut. Nah, di sini ada upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Ada 4 poin anak soleh. Yang pertama, melestarikan sumber daya air. Contohnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai karena dapat mencemari air yang ada di sungai. Yang kedua, melestarikan udara bersih. 3. Melestarikan kesuburan tanah. 4. Melestarikan hutan. Misalnya, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan anak soleh. Karena apa? Karena dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Baiklah anak soleh, sampai di sini ya materi untuk hari ini. Bunda harap anak soleh bisa mengerti dan paham maksud dari pembelajaran hari ini ya. Oke, Bunda tidak memberi tugas untuk anak soleh hari ini. Tetapi Bunda harap anak soleh paham ya. Dan Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time anak soleh. Sampai jumpa lagi.